sahabat Bunda Bidan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Bunda Bidan dan juga dari pasien-pasien Bunda mengenai kapan waktu yang tepat buat dilakukan MPASI. Nah, banyak sekali yang bertanya tentang kapan sih waktu yang tepat buat MPASI dan juga bagaimana cara menerapkan ASI eksklusif. Nah, nanti Bunda akan membahasnya lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Bunda, ayo segera subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua, bunda-bunda yang di rumah bisa menyimak video-video Bunda berikutnya. Tentunya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar kesehatan dari Bunda ya. Akhir-akhir ini banyak sekali kontroversi mengenai waktu MPASI dan mengenai ASI eksklusif. Nah, banyak sekali dari pasien-pasien, dari sahabat-sahabat Bunda Bidan juga bertanya yang benar tuh kapan waktu yang tepat buat dilakukan pemberian MPASI dan bagaimana sih cara menerapkan ASI eksklusif ke bunda-bunda yang baru saja melahirkan bayinya. Sebelum Bunda menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai kapan waktu yang tepat buat MPASI dan bagaimana penerapan ASI eksklusif yang benar untuk bayi kita. Nah, perlu Bunda-bunda ketahui bahwa sesungguhnya pemerintah mencanangkan program ASI eksklusif untuk dilakukan semua masyarakat, semua warga negara, khususnya yang memiliki buah hati bayi yang usianya 0 sampai 6 bulan. Nah, jadi ASI eksklusif itu adalah ibu hanya memberikan ASI saja kepada bayinya tanpa ditambahi dengan makanan atau minuman lain. Jadi cukup ASI saja tanpa ditambahi dengan makanan dan minuman lain dari usia 0 hari sampai usia 6 bulan. Nah, jadi cukup dengan ASI saja. Jadi jelas di sini bahwa ASI eksklusif itu kita tidak memberikan makanan apapun kecuali hanya ASI itu saja selama usia 0 sampai 6 bulan. Kenapa harus di usia 0 sampai 6 bulan? Bukannya orang zaman dulu memberikan makanan ke bayinya, bahkan bayi baru lahir langsung diberikan makanan. Nah, itu menjadi kontroversial di masyarakat, di bunda-bunda yang bingung nih menanggapi realita zaman dulu dengan keadaan yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Nah, jadi memang orang zaman dulu atau orang tua kita, ibu bapak kita, nenek-nenek kita itu memberitahu atau pernah melakukan pemberian makanan kepada bayi yang di usia di bawah 6 bulan. Karena pada zaman dahulu belum digerakkan program yang namanya ASI eksklusif. Kenapa pemerintah sangat menganjurkan untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan harus diberikan hanya ASI eksklusif saja. Pemerintah memberikan program ini kepada masyarakat itu bukan tanpa ada manfaat dan tujuan. Karena pemerintah sudah melihat, sudah melakukan survei
survei serta penelitian mengenai dampak pemberian makanan kepada bayi yang usianya kurang dari 6 bulan. Nah, banyak sekali dampak dari pemberian makanan bayi usia kurang dari 6 bulan. Contohnya, banyak sekali kasus bayi yang mengalami diare atau sembelit atau sakit ketika bayi tersebut diberikan makanan dengan usia kurang dari 6 bulan. Misalkan bayi baru lahir sudah diberikan makanan, dan bayi usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah diberikan makanan, dan tiba-tiba bayi tersebut banyak sekali yang mengalami gejala-gejala sakit saluran pencernaan dan mengakibatkan bahkan bayi tersebut sampai mengalami kematian. Jadi jangan sampai bunda-bunda yang diharapkan oleh pemerintah bayinya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program ASI eksklusif, yaitu cukup diberikan ASI saja selama 0 sampai 6 bulan. Karena perlu Bunda ketahui bahwa di kandungan ASI ibu sendiri itu sudah mencukupi semua kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir bayi ibu mengalami kurang gizi, kurang nutrisi karena hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan apapun. Jangan khawatir ibu, karena anak ibu dengan diberikan ASI saja itu sudah cukup. Karena kandungan ASI itu sangat kompleks, sangat bergizi, dan sangat bisa memenuhi kebutuhan anak ibu. Jadi cukup diberikan ASI saja selama 0 sampai 6 bulan. Akan tetapi ada kondisi yang memperbolehkan bayi ibu untuk diberikan MPASI kurang dari 6 bulan. Jadi bayi ibu boleh diberikan makanan pendamping ASI di usia kurang dari 6 bulan itu dengan atas indikasi tertentu. Misalkan bayi ibu sedang mengalami sakit. Nah, di saat sakit, bayi ibu harus mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, oleh dokter anak. Nah, jadi obat tersebut boleh diberikan kepada bayi ibu walaupun bayi ibu usianya kurang dari 6 bulan. Tidak apa-apa, karena obat tersebut fungsinya untuk mengobati sakitnya si bayi agar bayi segera pulih dan segera sehat kembali. Namun, ada kondisi lagi yang memperbolehkan bayi ibu diberikan makanan di usia yang kurang dari 6 bulan, seperti jika bayi ibu mengalami berat badan yang menurun dan jumlah ASI yang dikeluarkan oleh ibunya itu tidak mencukupi. Jadi ketika berat badan sang bayi atau anak ibu menurun dan ASI ibu kurang mencukupi, sebaiknya ibu konsultasikan keadaan atau keluhan tersebut kepada tenaga kesehatan, kepada bidan atau kepada dokter anak. Konsultasikan untuk pemberian makanan yang dilakukan kurang dari 6 bulan. Apakah diperbolehkan di kondisi anak tersebut mengalami berat badan yang kurang. Nah, jadi nanti oleh tenaga kesehatan, oleh bidan, oleh dokter itu dicek bagaimana kondisi sebenarnya anak ibu. Apakah dari ASI ibu memang benar-benar jumlahnya kurang untuk anak ibu, karena anak ibu sangat membutuhkan banyak sekali nutrisi, dan juga anak ibu berat badannya ini susah sekali untuk naik. Nah, dari tenaga kesehatan nanti diberikan makanan pendamping ASI, disarankan untuk diberikan makanan pendamping ASI walaupun usianya belum menginjak 6 bulan. Akan tetapi makanan tersebut saran dokter tidak langsung diberikan makanan padat seperti bubur bayi, karena itu ada tahapan-tahapan yang harus diberikan kepada bayi ibu.
tidak langsung ke bubur bayi atau ke makanan padat lainnya. Jadi tahapan yang pertama harus dengan keadaan cair dulu, kemudian harus dengan keadaan seperti di tim atau di pur dan juga berbentuk bubur. Nah, tidak langsung padat karena pencernaan bayi yang kurang dari usia 1 tahun itu pencernaannya masih sangat lemah, jadi masih kurang bisa mencerna makanan-makanan yang padat atau makanan yang susah dicerna oleh pencernaan bayi. Nah, jadi ibu-ibu harus benar-benar melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter anak atau kepada bidan, kepada tenaga kesehatan yang berkompeten untuk menangani masalah gizi kepada anak, bagaimana cara pemberian MPASI yang benar untuk anak di usia kurang dari 6 bulan. Biasanya anak yang mengalami gizi yang kurang di usia kurang dari 6 bulan itu selain diberikan ASI, itu dianjurkan untuk diberikan susu formula yang diperuntukkan untuk bayi dengan gizi kurang. Jadi bukan diberikan makanan, diberikan susu khusus, susu formula khusus untuk bayi dengan berat badan yang kurang atau dengan gizi yang kurang, dengan dosis dan takaran yang sudah ditentukan oleh tenaga kesehatan, oleh dokter anak. Jadi untuk gizi yang kurang itu ada tahapannya, dari mulai diberikan susu khusus. Nanti kalau dari pemberian susu khusus tersebut ada peningkatan berat badan di bayi ibu. Nantinya setelah usia 6 bulan harus diberikan makanan pendamping ASI selain susu khusus dan ASI ibu. Nah, jadi ibu di sini sudah paham. Jadi untuk pemberian MPASI yang kurang dari 6 bulan itu harus atas indikasi tertentu, misalkan bayi sakit harus diberikan obat, dan juga berat badan bayinya kurang atau berat badan bayinya itu menurun dan kondisi air susu ibunya tidak mencukupi, itu harus dikonsultasikan ke dokter anak terlebih dahulu. Biasanya nanti dokter anak atau bidan itu menyarankan bayinya untuk diberikan terapi susu khusus untuk meningkatkan berat badan untuk bayi yang berat badannya kurang atau bayi yang berat badannya semakin turun. Jadi tidak langsung diberikan makanan padat ya. Dan di sini Bunda tidak menyinggung pihak manapun, terserah pendapat masing-masing tentang MPASI, tentang ASI eksklusif, bagaimana cara ibu masing-masing memberikan MPASI dan ASI eksklusif kepada anaknya. Mereka boleh berpendapat, boleh mempublikasikan tentang pendapat mereka, akan tetapi saran saya ibu-ibu harus bijak dalam menyikapinya, harus smart, karena semua itu demi anak kita, demi kesehatan anak kita. Jadi apapun informasi yang ibu dapatkan, tidak semata-mata ibu telan mentah-mentah. Ibu harus membuktikannya atau mempelajarinya terlebih dahulu, bagaimana yang sebenarnya dan bagaimana yang terbaik buat anak ibu. Karena yang terbaik buat anak ibu, ibu sendiri yang mengetahuinya. Jadi sudah jelas di sini pengertian dari ASI eksklusif, yaitu bayi cukup diberikan ASI saja tanpa ditambahi dengan makanan pendamping ASI atau makanan apapun, minuman apapun sebelum bayi tersebut menginjak usia 6 bulan ke atas. Nah, karena program tersebut sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah, sudah mati-matian disosialisasikan oleh tenaga kesehatan, itu tujuannya untuk kebaikan kita bersama, untuk kesehatan putra-putri ibu, untuk kesehatan anak-anak bangsa, calon-calon penerus bangsa nantinya.
Jadi walaupun ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa diperbolehkan untuk diberikan makanan kepada bayi di usia kurang dari 6 bulan, itu jangan langsung ibu mengikutinya. Jangan langsung anak ibu baru usia 3 bulan atau 4 bulan langsung diberikan makanan, karena hanya melihat atau mendengarkan informasi-informasi dan tidak melihat kondisi anak ibu sendiri. Karena kesehatan anak ibu harus benar-benar ibu jaga, karena setiap anak itu berbeda penanganannya dan berbeda tumbuh kembangnya. Jadi walaupun ada omongan sekitar yang membanding-bandingkan anak ibu misalnya, ibu tetap harus fokus dengan anak ibu. Jangan memperdulikan atau mendengarkan omongan-omongan yang dapat menjadikan ibu stres atau psikis ibu terganggu dan mengganggu tumbuh kembang anak ibu sendiri. Jadi mulai sekarang ayo sukseskan program pemerintah tentang ASI eksklusif sampai 6 bulan. Insya Allah dengan ASI saja sampai usia 6 bulan, bayi ibu akan benar-benar terjaga daya tahan tubuhnya, karena sangat bermanfaat sekali. ASI tersebut mengandung zat kekebalan tubuh yang dapat menjadikan anak ibu nantinya daya tahannya kuat terhadap berbagai macam penyakit, karena ASI yang masuk ke dalam tubuh bayi melalui saluran pencernaannya. Nantinya di dalam saluran pencernaan, ASI tersebut akan menyelimuti saluran pencernaan dan membentuk kekebalan tubuh di saluran pencernaan. Jadi nantinya setelah usia 6 bulan, ketika bayi sudah diberikan makanan, ususnya sudah benar-benar kuat, sudah benar-benar siap untuk menerima makanan, mengolah makanan dari luar, mencerna makanan tersebut. Ususnya sudah siap, sudah kuat, sudah daya tahan tubuhnya pun sudah kuat. Jadi kalaupun ada virus, kuman, bakteri yang masuk ke dalam tubuh anak ibu, karena daya tahan tubuh anak ibu kuat karena sudah diberikan ASI selama 6 bulan cukup, nantinya anak ibu akan terhindar dari penyakit, dari virus yang dapat menyerang anak ibu melalui makanan tersebut. Untuk itu, marilah kita sekali lagi semangat buat melakukan ASI eksklusif, buat melakukan mensukseskan program pemerintah tentang ASI eksklusif. Semoga dengan kita memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita, nantinya bayi kita akan terjaga daya tahan tubuhnya, bayi kita akan sehat dan menjadi anak yang cerdas, yang pintar, yang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nah, jadi kapan dilakukan MPASI? Yaitu setelah lulus dari ASI eksklusif, setelah usia bayi menginjak usia 6 bulan, dengan tahapan-tahapan makanan yang harus diberikan. Jangan langsung padat, mulai dari yang cair, kemudian yang pur atau yang bubur, kemudian setelah bayi tumbuh gigi boleh memberikan makanan agak kasar. Nah, demikian yang dapat Bunda sampaikan di kesempatan kali ini mengenai kapan waktu yang tepat untuk MPASI dan penerapan ASI eksklusif yang sebenarnya itu bagaimana. Semoga ibu-ibu dapat memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.